أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آيات أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah Jumat ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, serta hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini 5 September 2025 kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga dalam penanggalan kalender Hijriah. Salah satu bulan yang dimuliakan dan dirahmati oleh seluruh umat-umat yang ada di dunia ini, sebagai bulan yang diagungkan oleh kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bulan yang dimuliakan oleh umat-umat Islam yang ada di seluruh dunia ini. Dengan datangnya bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulid, kita diingatkan kembali selaku umat-umat Rasulullah yang hidup di saat ini, bahwasanya dahulu kala telah lahirlah seorang manusia yang suci, manusia yang mulia, manusia yang agung, dan manusia yang sempurna. Itulah seorang insal kamil yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikisahkan, diceritakan di dalam sebuah kitab yang bernama Nuril Absar fi Manif, dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Imam As-Saflanji. Apa kata beliau? Pada saat itu, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di atas permukaan bumi ini, di sudut-sudut kota-kota Mekah
terlihat terang benderang. Sampai-sampai para pedagang yang ada di kota-kota Mekah yang awalnya mengalami kerugian menjadi sebuah keuntungan. Orang-orang yang berada di kota-kota Mekah di saat itu yang hidupnya dalam kesedihan dan kesengsaraan dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka menjadi bahagia dan senang. Dan orang-orang yang miskin di kota-kota Mekah pada saat itu, dengan kesedihan, kegalauan, dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup mereka menjadi bahagia dan senang. Pesan ini mengingatkan kepada kita yang saat ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di akhir zaman, hendaklah kita dapat menerangi seluruh lapisan masyarakat. Umat Islam yang hadir di saat ini, haruslah kita dapat memudahkan urusan orang lain. Umat Islam yang hadir di saat ini, haruslah dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Jangan sebaliknya, Islam itu hadir membuat kita rusuh, membuat kita galau dan menyusahkan oleh semua orang. Mari kita ingat yang telah ditulis oleh ulama besar kita. Lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, menerangi seluruh lapisan umat-umat yang ada di dunia ini. Jadi kalau kita hari ini di bulan Rabiul Awal ini sebagai kelahiran baginda Rasulullah, mengaku kita ini adalah pewaris umat-umat Nabi Muhammad, mari kita jadikan hadirnya Islam ini memudahkan urusan orang lain. Hadirnya Islam ini memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirnya Islam di tengah-tengah kita ini dapat menerangi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah lahirnya Rasulullah menerangi seluruh lapisan semesta alam. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Rabiul Awal ini? Setidaknya ada dua yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang pertama, mari kita lebih mencintai Allah dan Rasul kita dibandingkan kita mencintai selain kedua itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya tidak sempurna iman seseorang kalau ia lebih mencintai sesuatu. Apakah orang itu mencintai manusia? Apakah orang itu mencintai keluarganya? Apakah orang itu mencintai istri dan anak-anaknya, bahkan mencintai dirinya, dibandingkan ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya? Nah, kalau kita berbicara dengan cinta, mari seluruh jamaah mulai saat ini jangan ada sedikit pun keraguan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perbuatan dan kelakuannya itu sudah tidak diragukan lagi selaku menjadi panutan seluruh alam semesta ini.
Bahkan di akhir hayat hidupnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sebuah kata, yaitu sebuah kalimat ummati. Ummati. Rasulullah di akhir hayat hidupnya tidak mengatakan keluarganya Fatimah. Rasulullah di akhir hayat hidupnya tidak mengatakan Aisyah, tetapi yang diucapkan oleh baginda Rasul kita di akhir hayat hidup kita, ummati, ummati. Kita yang hidup di saat ini adalah umat-umat akhir zaman yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat. Di akhir hayat hidupnya baginda, yang dipikirkan adalah kita, umatnya. Kemudian di dalam sebuah riwayat, ketika baginda Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka di saat itu Rasul berkata, aku telah rindu dengan keluargaku. Sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah aku ini juga selaku keluarga-keluargamu? Maka Rasulullah mengatakan, tidak, antum ashabu, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Lalu sahabat bertanya, lantas siapakah ya Rasulullah yang engkau katakan aku telah rindu kepada keluarga-keluargaku? Maka Rasulullah mengatakan, orang itulah mereka yang belum pernah bertemu denganku. Mereka itu belum pernah melihatku, tetapi imannya selalu teringat kepadaku. Inilah kecintaan baginda Rasulullah kepada kita. Padahal kalau kita lihat di dalam sebuah sejarah, banyak orang-orang yang hidup di zaman saat itu. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, mereka bertemu kepada Rasulullah. Mereka langsung lihat Rasulullah. Mereka langsung lihat akhlak-akhlak Rasulullah. Mereka langsung lihat mukjizat Rasulullah. Tapi sayangnya mereka tidak beriman kepadanya. Lalu kita yang hidup di saat ini tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kerinduan kita telah dinantikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas timbul pertanyaan, apakah mulai saat ini kecintaan kita kepada Rasulullah sudah tertanam di dalam hati sanubari kita? Ini yang harus kita jawab. Karena tadi Nabi mengatakan di awal, tidak sempurna iman kita kalau kita lebih mencintai sesuatu dibandingkan kita mencintai Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita tanya. Sudahkah hari ini kita cinta kepada Rasulullah yang selalu merindukan kita? Atau sebaliknya, belum ada kerinduan, kecintaan itu tertanam di dalam hati kita? Atau kecintaan itu hanya berbentuk semanisnya aja, di lidah dan di lisan, tetapi tidak tertanam di dalam hati sanubari kita. Ingat, salah satu cinta kepada baginda Rasulullah ialah selalu merindukan baginda Rasulullah dengan mempelajari sejarah-sejarah baginda Rasulullah, dan jangan lupa kita amalkan dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada kerinduan di dalam hati sanubari kita ini, maka kecintaan kita itu kepada Rasulullah diragukan. Kalau sudah ragu kecintaan kita kepada Rasulullah, maka tidak sempurna iman kita. Kalau tidak sempurna iman kita, jangan berharap suatu saat di hari kelak kita dapat bertemu dan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita ingat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah setelah kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak membaca sholawat. Membaca sholawat salah satu anjuran dari baginda Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya nanti
di hari kemudian kelak. Karena Allah saja, seluruh malaikat semuanya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sebagai umat-umatnya tak mau bersalawat kepadanya, susah, enggan untuk menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang harus kita rubah. Selama di bulan Rabiul Awal ini, marilah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Karena Allah dan seluruh malaikat juga bersaksi bersalawat kepadanya. Ingat, membaca salawat, kata baginda Rasulullah, satu kali saja kita membaca salawat, Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada kita. Ini yang harus kita tanam dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, kita lebih cinta kepada Allah dan Rasul kita, dan kita memperbanyak membaca salawat kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, khususnya dalam kehidupan ini, agar kita benar menjadi hamba Allah yang beriman, berkualitas seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadimah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahumma an kulli sahabatin azma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma filli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwas innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ahli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.